yang jujur dikenang selamanya. Dia tidak akan menghindari dia. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka. Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya, kata Yesus kepada Marta. Saudaramu akan bangkit, kata Marta kepadanya. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Pater John B. Romo Toposat, Romo Budi Lelang Ayah, para suster, Papa Mama, saudara-saudari, secara khusus Bapak Fra. Ia tidak berkata lain dan berbuat lain. Kata dan perbuatannya itu satu, sejalan dan searah. Ia adalah orang yang tahu menghargai orang lain dan menghormati juga yang senantiasa disyukuri. Orang yang menggantungkan hidupnya dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan Tuhan, itu adalah juga kategori orang bagaimana yang dilukiskan dalam bacaan Injil tadi merupakan contoh orang jujur yang mengakui kebenaran kuasa Allah. Kasih Tuhan. Dalam Injil Lukas, Marta dilukiskan sebagai wanita yang sibuk mengurus di dapur, urusan makan mie. Apalagi pada saat kematian saudaranya Lazarus, tentu dia memilih lebih sibuk urus makan mie. Yang bersoal jawab tentang kematian dan kebangkitan. Dalam percakapan itu ada 2 langkah hidup kembali di dunia ini, tetapi ia akan mengalami satu kehidupan yang bahagia selama-lamanya. Jika seorang mati karena dosa, aku akan menghidupkannya kembali. Dengan itu Yesus ingin menegaskan bahwa dengan kematiannya di salib dan kebangkitannya dari alam, perhatian yang penuh tanggung jawab dan penuh pengorbanan, dan semuanya jadi orang. Yang hendak kami doakan hari ini, sudilah bebaskan berkat kurban putramu.
berkat perayaan kebaktian mulia ini, sambutlah juga hamba-Mu Antonius Willibrordus da Costa yang telah meninggal dunia ke dalam kemuliaan-Mu bersama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Kudus-kudus Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Dominikus, serta semua rohaniwan. Kurniakanlah rahmat istirahat kekal bagi Opa, Bapa kekasih kami, Antonius da Costa, yang kami doakan pada kesempatan ini. Ia telah Engkau panggil dari dunia ke dalam hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, kini sudah tibalah saatnya kita akan berpisah dengan Bapa. Dengan hati yang tabah, kita akan memberikan penghormatan terakhir kepadanya, karena kita berharap bahwa Ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka air suci akan dipercikan di atas Dia, keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan. Tinggi. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara Bapa kekasih kami, dan hantarlah dia kepada Kristus. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Semoga Kristus menyambutmu, sebab Dialah yang memanggil. Berilah dia istirahat kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Allah Bapa kami yang maha, saudara kami, Bapa kekasih kami, Antonius da Costa yang telah meninggal dalam Kristus, semoga bersama Kristus ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dan tabahkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit. Sebab dialah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita bersama mengikuti, kita akan mendengarkan satu sirih dari harus kita dengar dalam keluarga Nemuti, dalam keluarga
orang-orang yang masih memelihara adat Dawan. Kata-kata yang masih kita banggakan dari Pulau Timor ini. Kalau ada pemenang, apa yang biasa kita lakukan? Kalau kita nonton pertandingan dan ada yang menang, apa yang kita lakukan? Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk saya punya bapak. Tepuk tangan semua untuk bapak Alika. Sekali lagi tepuk tangan semuanya untuk bapak Alika. Yang saya hormati, setelah selamat siang dan selamat datang, untuk yang sangat kami muliakan, pastor, suster, frater, bruder, rohaniawan, rohaniwati, Helo Nino, Silap Nafmone, Da Costa, Lai Barbosa, Meol Salem, Tobe, Bani Metkono, None Laut, Nefuhala, Amfin Okoke. Tepuk tangan tadi itu adalah tepuk tangan untuk mujizat yang ada di Nemuti ini. Ada orang duduk di sini dan dia kirim matanya kemana-mana. Makanya saat ini kita akan mendengar tentang Bapak Anton Da Costa. Agar tidak ada kesalahan dalam catatan sejarah, ini ada orang tua semua di sini. Langsung koreksi apabila ada yang salah. Apakah benar di Kabupaten TTU ini pertama kali orang cuci foto pakai lampu gas pertama kali rakyat di TTU ini dilakukan oleh Bapak Anton Da Costa? Ada yang tidak setuju dengan kata-kata saya, langsung kita benarkan sekarang. Kalau setuju, maka fotografer pertama yang mencetak foto memakai lampu gas di Kabupaten TTU ini Bapak Anton. Tepuk tangan untuk beliau boleh kan? Kita lihat lagi, ini mantan seminari Matoloko ini, Bapak ini. Yang tidak berjubah seperti kita punya Pastor Doreng ada di sini. Beliau memilih untuk tidak berjubah karena beliau harus ketemu dengan saya punya mama. Betul toh? Kalau berbicara ketemu dengan saya punya mama, maka Bapak ini, Bapak Anton ini, supaya sederhananya Bapak Anton ini punya anak 12. Bapak Anton punya cucu 37. Bapak Anton ini cucunya 37. Cecenya 21. Jadi ini kalau umpama ada pemilu, ini satu kursi pasti dapat. Kalau ada apa pemilu dewan. Dan harus dikoreksi apabila salah bahwa orang yang pertama kali menginisiasi, membuat dan menunjukkan cara bikin batu merah di Kabupaten TTU ini Bapak setelah pulang dari Jawa. Saya mohon dikoreksi kalau ini salah supaya sejarah ini tidak salah. Pertama kali bikin batu merah di tanah Nemuti, di tanah TTU. Yang kedua, yang ketiga, pertama kali orang Timur membuat dan mampu melakukan penyamakan kulit. Yang orang dari sini, dari Nemuti, pertama kali adalah beliau didampingi oleh Om Nani Fernandes. Di bawah asuhan yang biasa marah-marah kalau khotbah itu. Menggerti, mendenggar. Sekali senang. Ah itu, orang tiga. Pater Guti and juga menggerti. Pater Guti, Bapak Anton dan Om Nani, orang pertama kali bikin itu. Dan katanya, kota ini airnya melimpah dan tepian sungai tidak diolah. Pertama kali kanu, nakayan kanu loko posuk terus nebel kapitan ini katanya pertama kali Opa lakukan sehingga mengairi daerah sekitar sini untuk orang bikin sawah dan kebun. Ya amnesti iya, jadi kalau ini tidak benar kita harus koreksi. Tapi kalau benar, untuk 4 hal ini kita tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak. Beliau harus istirahat, beliau sudah melewati perjuangan yang luar biasa. Dan saya sangat bangga, sangat bahagia
melepas beliau. Kami semua. Kenapa? Itu deretan foto di sana itu hanya 50 hari. Itu kurang lebih kegiatan beliau dalam waktu 50 hari yang padat sekali dengan saya. Doakan kami saya dulu bisa melanjutkan apa yang menjadi pesan, khususnya yang belum sempat saya sampaikan kepada kalian, tapi saya sudah sempat singgung, khususnya kasih sayang, kebersamaan, kendati, karena Bapak selalu bicarakan saya, kalau orang menghina kamu senang. Kalau orang mencaci maki kamu, janganlah kamu balas mencaci maki kamu. Doakan supaya orang yang mencaci maki kamu itu akan menjadi penyemangat kalian. Kalau orang selalu kamu bersenang-senanglah karena kamu akan menjadi anak yang baik. Hari ini saya berdiri di sini sejak saya menginjakkan kaki di Kote, di usia yang seperti itu, saya sudah dituntun mulai dari Mapa, Om Minggus, Tante Ria, saya punya Bapak Frans da Costa, yang saya yakin dengan kenakalan saya dan kegagalan saya selamat membawa nama da Costa di tanah orang tanpa suatu cacat pun. Saya buat di tanah pertarungan di tanah Jawa, dan hari ini saya mendapat satu pesan dari Bapak bahwa cinta kasih yang paling penting kamu harus benar, kamu tidak boleh mengangkat kepala, tunduklah, karena itulah ilmunya dia. Terima kasih semua yang sudah menjadi bagian daripada ini. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati kami untuk ziarahnya di dunia ini akan meringankan langkahnya menuju rumah abadi yang sudah Engkau siapkan. Kami mohon juga berkatilah kami semua, anak cucu Cece yang berkunjung di sini. Rahmat kekeluargaan yang Kau berikan kepada kami, seluruh kegiatan dan perencanaan kami baik pada saat ini sampai pada saat pemakaman, senantiasa Engkau berkati ya Tuhan. Kiranya rahmat kekeluargaan ini tetap kami pupuk dalam kehidupan kami selanjutnya. Oleh karena itu ya Tuhan, lewat perantara dan Putra dan Roh Kudus. Amin. jadi baik. Terima kasih banyak. Saya sampaikan dulu bahwa ini Pastor Faot, Pater Antonius Faot, yang sekarang di Batam. Di Batam. Ya, di Batam. Jadi bersama keluarga Nope datang melayat kepada ini keluarga Costa, dan sudah kita terima dengan baik. Sama-sama kita terima kasih. Karena rocker juga Mama bertiga dari menghadap beta. keluarga di sini langsung di samping kiri kanan peti. Ke sisi yang Nanti dulu selang. mama satu. Peti di samping kiri kanan peti. Glenn siapa yang mau? Sini. Kita lihat kalau jumlah banyak berdiri C begitu. Nona maju dekat, sudah. maju nempel.
Mirip ke sini. Nah, lu begitu. Lu bahu kiri tutup dengan bahu kanan. Bapak punya bahu kiri tutup coba. Oke. Berarti ini Sony dapat semua. Caranya gampang. Agak sini Tante Geno. Tante Geno lihat sini semua. Lihat kamera dulu. Lihat mana? Ini kamera besar dulu, kamera besar Oke. Bagian sini belum dapat semua. Lihat kamera besar kamera besar. Sudah Lois? Pindah sebelah sini. Lois pindah sebelah sini. Yos geser ya. Sudah, oke. Baik, keluar dari nanti Tante Geno dulu, nanti kita orang lagi makan. Langsung, ini langsung sana. Om Tante, ini langsung arahnya sana. Belok kanan, belok kiri ke pulau masuk. Nanti baru kembali ke depan. Sekarang langsung. Mari. Mari teh. Orang lain di Mari. Langsung belok kanan. Noni. Maya langsung belok kanan. Belok kanan langsung belok kiri. Ini Arif baru sekarang itu jam 8. Lanjut dulu, baru kita ngobrol. Foto. Ini tanggung jawab kamera saya. Semua saya tanggung jawab. Jadi di mana? Orang ada layan ini. Tugas saya juga foto. Nanti semua dalam. Kaita. Sana. Mari. Sudah. Eva, mana yang mas, mana Eva, ini apa mas? Eva. Tahu nanti jangan.